Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Riona 99, Ceme-Ceme. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini akan dibacakan, kisah karomah Kiai Haji Mbah Maimun Zubair. Namun sebelum ke kisahnya, bagi yang berkenan silahkan subscribe channel ini, like, komen dan share untuk mendapatkan notifikasi kisah selanjutnya. Berikut kisahnya. Kiai Haji Maimun Zubair atau yang akrab dipanggil Mbah Mun merupakan seorang ulama harismatik Indonesia asal Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Kiai Haji Maimun Zubair lahir di Karangmangu, Sarang, pada Kamis Legi tanggal 28 Oktober tahun 1928, dari pasangan Kiai Haji Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Mbah Mun adalah sosok ulama yang mencetak banyak ulama di tanah air, sedangkan Nyai Mahmudah adalah putri Kiai Ahmad bin Syuaib, pendiri pesantren Al-Anwar. Mbah Maimun Zubair meninggal pada tanggal 6 Agustus tahun 2019 ketika sedang beribadah haji ke Mekah. Sejarah hidup Kiai yang akrab disapa Mbah Mun ini penuh dengan kiprahnya di dunia pesantren dan politik. Dalam dunia politik, Kiai Maimun Zubair pernah menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD Rembang selama 7 tahun. Kemudian menjadi anggota MPR sejak 1987 hingga akhir Orde Baru. Setelah ditempa ilmu agama oleh sang ayah, Mbah Mun kemudian mondok di pesantren Lirboyo Kediri saat berusia 17 tahun. Beliau mengaji kepada Kiai Haji Abdul Karim, Mbah Wahab, Kiai Mahrus Ali dan Kiai Marzuki. Saat menginjak usia 21 tahun, Mbah Maimun kemudian berangkat ke Mekah ditemani sang kakek, Kiai Haji Ahmad bin Syuaib. Di kota suci itu, beliau berguru kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Al-Imam Hasan Al-Masyad, Sayyid Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin Al-Fadani, Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandali. Mbah Mun adalah waliullah yang menerima karomah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesalehan, kealiman, dan ketakwaannya. Karomah Mbah Maimun Zubair. Tidak semua ulama yang diberikan suatu karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya orang-orang terpilih yang konon mendapat hal tersebut. Salah satunya adalah karomah Mbah Maimun Zubair. Karomah Mbah Maimun Zubair sangat sukar dipercaya, akan tetapi benar adanya. Kita simak 12 karomah Mbah Maimun Zubair. 1. Karomah Mbah Maimun Zubair menghentikan hujan lebat. Salah satu karomah Mbah Maimun Zubair yang terungkap ke publik adalah menghentikan hujan lebat. Mulanya, Mbah Maimun tengah mengisi acara Maulid Nabi di Kudus. Di tengah-tengah acara, hujan pun turun dan seketika membuat sebagian orang panik. Pada saat yang sama, panitia pun kebingungan karena Mbah Maimun terkena percikan air hujan dan tak mau pindah ke dalam rumah. Panitia pun berusaha memayungi Mbah Maimun. Di sela-sela acara, Mbah Maimun berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diikuti para jamaah. Setelahnya beliau melantunkan sebuah doa yang turut diaminkan para jamaah yang hadir. Setelah lantunan doa itu, hujan deras yang turun di kawasan sekitar pun langsung berhenti dan membuat takjub para jemaah. 2. Karomah Mbah Maimun melipat waktu saat Kiai Fat Dolan kuliah di Mesir dimintai tolong untuk mengantarkan Mbah Mun menuju makam Imam Syazili yang wafat di Mesir. Namun Kiai Fat Dolan bingung karena perjalanan tersebut cukup panjang bahkan harus menginap, sedangkan waktu Mbah Mun di Mesir sangatlah singkat. Keyakinan dan kepercayaan Kiai Fat Dolan kepada Mbah Mun. Kiai Fat Dolan menyewa mobil untuk menemani Mbah Mun. Perjalanan darat sepanjang 400 km dengan medan jalan yang berat yang normalnya ditempuh 7-9 jam, namun hanya ditempuh 2,5 jam. Padahal saat perjalanan kerap kali istirahat sholat, tapi bisa sampai di tempat dengan cepat. 3. Karomah Mbah Maimun mobil melaju tanpa bahan bakar. Diceritakan, Mbah Maimun kerap menaiki sebuah mobil yang mudah rusak. Bahkan, mobil tersebut selalu masuk bengkel. Saat di perjalanan dari Pasuruan, ada sebuah kejadian yang sukar dipercaya. Ketika tukang bengkel mengecek mobil tersebut, tukang bengkel langsung kaget dan bertanya, "Ini mobil siapa?" Sang sopir langsung menjawab, "Ini mobilnya Mbah Mun." "Memangnya kenapa Pak?" Tukang bengkel lalu menjawab sambil menunjuk tempat saluran bensin, "Ini selang saluran bensinnya tidak terpasang. Kenapa mobilnya bisa berjalan tanpa bahan bakar?" Sukar dipercaya, tapi benar adanya.
begitulah karomah Mbah Maimun saat menaiki mobil tanpa bahan bakar. 4. Karomah Mbah Maimun bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Karomah Mbah Maimun Zubair lainnya adalah bertemu Nabi Khidir alaihi salam, saat dia masih menjadi santri di Pondok Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Ketika itu, Mbah Maimun merasakan kehadiran seseorang dan memanggilnya dari arah makam dekat pondok. "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu, dijamin Gusti Allah nantinya," ucap sosok tersebut yang dipercaya Nabi Khidir. Nabi Khidir pun mendoakan Mbah Maimun dan seketika hilang dari pandangan. 5. Karomah Mbah Maimun menyembuhkan sakit dengan perantara air putih. Kiai Fatlolan menyaksikan kembali karomah Mbah Maimun Zubair ketika ulama besar tersebut menyembuhkan penyakit dengan wasilah air. Hal ini bermula ketika ada seorang ibu pemilik warung yang meminta air doa, wasilah air, pada Mbah Maimun untuk suaminya yang tengah sakit. Mbah Maimun pun mendoakan air tersebut dan diberikan pada suaminya. Beliau juga mengucapkannya pada orang yang tengah sakit tersebut. Tak lama, suami dari ibu pemilik warung itu berangsur pulih. 6. Menipu. Restoran Mesir terbakar. Kiai Fatlolan juga menceritakan karomah Mbah Maimun saat mengantarkan beliau dan istrinya ke makam Imam Syazili. Saat itu, rombongan beristirahat untuk makan di sebuah restoran. Usai makan, Mbah Maimun memberikan uang 300 pound Mesir pada Kiai Fatlolan. Namun, kasir mengatakan kalau uang untuk membayar tersebut kurang karena totalnya 750 pound Mesir. Padahal, uang yang dibayarkan Mbah Maimun lebih dari cukup sesuai pesanan. Mengetahui Kiai Fatlolan menambah uang yang kurang tersebut, Mbah Maimun mengatakan, "Bukan dari golongan kita, Masya Allah." Tak lama, restoran tersebut mengalami kebakaran setelah rombongan Mbah Maimun pergi. 7. Dititipi pesan oleh Rasulullah melalui mimpi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan keturunannya untuk berguru dengan Mbah Mun. Habib Zaki yang saat itu merupakan keturunan Rasulullah diberi wejangan dari pamannya agar tidak memberitahu kepada Mbah Mun kalau dirinya merupakan keturunan Rasul. Namun di tengah malam, Mbah Mun mendatangi Habib Zaki lalu mengatakan mengapa dirinya tidak menyebutkan kalau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Mbah Mun baru saja bermimpi bertemu Rasulullah dan dititipkannya keturunannya untuk berguru di pondok Mbah Mun. 8. Tongkatnya kembali lagi setelah hilang selama 7 tahun. Seorang santri dari pondok pesantren Al-Anwar Rembang yang merupakan murid dari Mbah Mun tengah melaksanakan ibadah haji. Ia ingin memberikan hadiah. Namun karena Mbah Mun telah memiliki banyak sorban, sang santri akhirnya memutuskan membelikan tongkat. Sempat menolak tawaran pedagang di sana, namun karena memaksa akhirnya santri membeli tongkat tawaran pedagang tersebut. Namun, Mbah Mun terkejut dengan pemberian santrinya tersebut yang ternyata itu merupakan tongkatnya yang hilang 7 tahun lalu. 9. Memiliki penglihatan batin. Kediaman Mbah Mun tidak pernah sepi dari orang yang sholat maupun tamu yang datang sekedar bersilaturahmi. Saat itu rumah Mbah Mun memang sering datang tamu tanpa diundang. Ketika itu rumah Mbah Mun kedatangan tamu dari marga bin Syekh Abu Bakar dan Asegaf. Namun sebelum mulai berbicara, Mbah Mun langsung menghampiri tamunya tersebut lalu berkata, "Antum Asegaf, antum bin Syekh Abu Bakar." Tamu tersebut pun terkejut lalu bertanya bagaimana Mbah Mun dapat mengetahuinya. Lalu Mbah Mun menjawab, "Dilihat dari matanya sudah ketahuan." Kemudian diajak masuk ke ruangan dalam, karena kedatangan tamu istimewa dan dijamu dengan makanan. Setelah makan, Mbah Mun memberikan 2 amplop kepada Habib tersebut lalu dijelaskan amplop tersebut dapat digunakan untuk bekal Habib serta kebutuhan lainnya. Isi amplop sama persis dengan apa yang mereka butuhkan. 10. Amalan pelaris dagang sapi. Bisnis sapi yang sedang sulit membuat para pedagang kebingungan mengenai kehidupan ekonominya. Di tengah kebingungan, seorang juragan sapi bertemu dengan Mbah Mun untuk sowan dan bercerita mengenai bisnisnya. Ketika malam tiba, juragan tersebut hendak pamit usai bercerita, namun Mbah Mun melarang dan menyuruh agar menginap di pondoknya. Usai sowan dan menginap di pondok Mbah Mun, bisnis sapinya mulai kembali berputar. Geliat jual beli kembali berjalan dan segala kerumitan ekonominya berangsur membaik. 11. Nasi berkat tahlil 7 harian tidak basi sampai jam 11 siang. Mulai nasi, ikan, daging,
kue, dan lain-lain tidak ada penurunan kualitas yang normalnya dapat terjadi pada makanan. Kondisinya masih layak makan seperti saat baru saja dibagikan. 12. Karomah Mbah Maimun mengetahui tanggal wafatnya. Karomah ini dikisahkan oleh jemaah haji asal Tegal Rejo bernama Sodikun. Saat itu, Sodikun diminta kakaknya untuk sowan pada Mbah Maimun yang tengah menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, Sodikin akhirnya bertemu Mbah Mun dan bertanya sampai kapan Mbah Mun akan tinggal di Mekah. Mbah Mun menjawab bahwa dia akan tinggal sampai tanggal 5. Sodikun merasa heran karena ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Rupanya, pada 5 Zulhijjah 1440 Hijriah atau tanggal 6 Agustus tahun 2019, Sodikin baru menyadari bahwa tanggal tersebut adalah waktu di mana Mbah Mun wafat.